Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam seputar dunia tani. Kali ini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman saya dalam bidang bertanam cabai rawit. Jadi di mana tanaman cabai rawit saya ini sudah berbuah dan alhamdulillah tidak terkena serangan hama patek. Jadi untuk hama patek ini sangat berbahaya jika sudah terkena pada tanaman cabai, karena bisa-bisa mengalami gagal panen. Jadi ini saya sedikit berbagi untuk teman-teman petani cabai, mungkin bermanfaat dan sedikit kita saling berbagi, karena kita sama-sama petani cabai dan mengharapkan hasil tanaman kita itu berlimpah dan memuaskan walaupun harganya murah. Jadi saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang pengalaman saya untuk menghadapi hama patek atau Anthranoxa. Jadi ikuti terus channel saya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channelnya bisa berkembang. Oke sahabat, ini adalah tanaman cabai saya. Dan di sini tanaman cabai yang saya gunakan ini adalah cabai rawit, jadi dari Sigantung, dari Bintang Asia. Dan ini alhamdulillah buahnya sudah banyak yang matang dan bisa dilihat ini jauh dari serangan Anthranoxa atau hama patek. Jadi alhamdulillah setelah saya lakukan 2 kali penyupraian, alhamdulillah hasilnya seperti ini. Dan ini sudah banyak yang masak. Dan ini kira-kira tidak lama lagi, 2-3 hari ini akan saya lakukan panen. Jadi di sini banyak kawan-kawan yang bertanya, "Kang, apa sih obat untuk menangin hama patek atau Anthranoxa?" Karena saya banyak kesibukan, jadi saya telat untuk melakukan pengunggahan video. Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit tentang penyakit Anthranoxa atau hama patek ini. Karena kebanyakan setiap petani cabai rawit ataupun cabai merah keriting itu selalu mengalami yang namanya serangan hama patek atau Anthranoxa. Jadi ini kawan-kawan bisa lihat tanaman cabai saya ini jauh dari serangan hama patek atau Anthranoxa. Bisa dilihat kawan-kawan, buahnya ini cukup lebat dan banyak. Jika ini sudah terkena satu batang saja yang terkena serangan Anthranoxa, maka sudah semuanya ini akan terkena juga. Tapi alhamdulillah saya melakukan perawatan ini. Setelah saya melakukan 2 kali penyupraian, alhamdulillah buahnya ini tidak terkena serangan Anthranoxa atau hama patek. Jadi serangan hama patek ini biasanya ini terkena ketika waktu curah hujan itu terlalu tinggi. Jadi setiap harinya itu hujan, kebiasaannya ini akan terkena serangan hama patek. Jadi untuk pencegahan kita, jika curah hujan itu terlalu tinggi, maka kita lakukan penyupraian untuk menangani hama patek. Jadi jika sudah terkena serangan hama patek, intervalnya itu 7 hari 1 kali. Jadi seminggu itu 1 kali penyupraian dengan dosis yang sedikit tinggi. Jadi serangan hama patek ini bisa kita obati atau kita cegah agar tidak terkena. Ini bisa dilihat kawan-kawan, buahnya ini tidak ada yang terkena hama patek, alhamdulillah setelah saya lakukan penyupraian. Dan ini fungisida yang saya gunakan ini sejenis dengan fungisida yang pernah saya pakai kemarin, tapi ini dosisnya itu lebih tinggi sedikit dari yang saya pakai. Jadi nanti akan saya jelaskan. Jadi itulah, lihat buahnya lebat, alhamdulillah. Jadi di sini saya memakai fungisida Sutrikop 93 WP. Jadi bahan aktifnya itu tembaga oksisulfat 92,6%, setara dengan tembaga 50%. Jadi ini adalah fungisida yang saya pakai untuk menghindari serangan Anthranoxa dan juga lalat buah. Dan ini bukan saya menjual merek dagang, ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi Sutrikop 93 WP ini biasanya ini jarang dijual di toko pertanian. Jadi
untuk kawan-kawan, jika cabenya terkena serangan Anthranoxa, bisa mencari bahan aktif tembaga oksisulfat atau setara dengan tembaga. Jadi pilih bahan aktif tembaga oksisulfat untuk mengatasi serangan Anthranoxa. Jadi di sini petunjuk penggunaan untuk tanaman padi, anggur, apel, cabai, kakao, kentang, teh, tembakau, dan tomat. Jadi kalau cabai ini adalah Anthranoxa. Jadi 4 gram per liter untuk penggunaannya. Jadi ini adalah fungisida yang saya pakai, dan saya biasa memakai ini, dan ini sudah 2 kali saya gunakan. Alhamdulillah terhindar dari serangan Anthranoxa. Dan di sini saya mencampur Nutrecop 93 WP ini setiap kali. Setelah 2 kali saya melakukan penyempraian, saya mencampur dengan perekat merek dagangnya itu Spider, dan juga saya kasih insektisida Kurakron. Jadi ini untuk cabai. Dan alhamdulillah setelah saya aplikasikan, setelah sebanyak 2 kali pengaplikasian, alhamdulillah serangan Anthranoxa tidak lagi ada di lahan cabai saya. Jadi untuk kawan-kawan, ini bisa menggunakan Nutrecop 93 WP untuk mengatasi serangan hama patek atau Anthranoxa. Jadi ini sangat bagus untuk tanaman cabai jika sudah terkena serangan hama patek. Jadi untuk kawan-kawan, jika Nutrecop 93 WP ini tidak ada di toko pertanian, ini bisa mencari bahan aktif tembaga oksisulfat 92% atau setara dengan tembaga. Jadi bisa dilihat ini, dan petunjuk penggunaannya itu ada di sini. Jadi pilih Nutrecop 93 WP untuk mengatasi hama patek atau Anthranoxa. Jadi tembaga oksisulfat untuk bahan aktifnya atau setara dengan tembaga. Jadi ini bisa diaplikasikan untuk tanaman padi, anggur, apel, cabai, kakao, kentang, teh, tembakau, tomat. Jadi di sini sudah ada petunjuk penggunaannya kalau untuk Nutrecop. Jadi itulah pengalaman saya dalam mengatasi hama Anthranoxa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.